Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang organel sel, seperti ada nukleus, membran sel, mitokondria, sitoplasma, lisosom, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagian-bagian dan fungsi sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah jenis membran plasma yang membungkus seluruh isi sel, termasuk sitoplasma dan semua organel. Membran sel tidak selalu merupakan lapisan keluar sel, karena sel-sel tanaman juga memiliki dinding sel yang selanjutnya membungkus membran sel. Namun, sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel dan membran sel adalah penghalang antara isi bagian dalam sel dan lingkungan eksternal. Membran sel berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Fungsi membran sel. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penyokong struktur sel. Fungsi utama membran sel adalah sebagai penyokong keluar dari struktur sel. Adanya membran sel mencegah supaya bentuk sel tidak berubah. Selain itu, fungsi penyokong membran sel juga untuk menjaga agar isi atau bagian dalam sel tidak keluar sel. Selanjutnya, sebagai tempat melekatnya sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka dari suatu sel. Oleh karena itulah, keberadaan membran sel sangat berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya sitoskeleton. Sebagai pelindung sel. Sebagaimana fungsi sebagai pelindung sel, membran sel menyeleksi setiap senyawa yang boleh masuk dan keluar sel. Membran sel memperbolehkan senyawa keluar masuk sel, diantaranya seperti oksigen dan air. Sebagai alat komunikasi sel, dalam membran sel terdapat reseptor berupa protein yang mengikat berbagai senyawa-senyawa dalam tubuh. Reseptor ini memberikan sinyal kepada sel untuk memasukkan senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam organel sel. Hal ini bersesuaian dengan proses produksi senyawa protein tertentu. Berperan dalam perkembangan sel. Membran sel juga berfungsi untuk mengatur perkembangan sel melalui proses endositosis dan eksositosis. Proses endositosis memasukkan senyawa untuk pertumbuhan sel ke dalam sel, sedangkan proses eksositosis itu mengeluarkan senyawa yang berlebih atau tidak digunakan lagi agar keluar dari sel. Struktur membran sel. Ada beberapa struktur penyusun membran sel. Yang pertama ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang merupakan bagian dari membran sel bersama dengan protein, lipolipid, dan juga kolesterol. Struktur fosfolipid terdiri dari 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Molekul penyusun membran sel akan berkombinasi sedemikian rupa sehingga membentuk lapisan fosfolipid rangkap atau ganda. Disebut demikian karena memiliki dua bagian yang bersifat saling bertolak belakang, yaitu ada bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau bagian yang bisa berinteraksi dengan air, dan bagian atau daerah ekor yang bersifat hidrofobik yang tidak bisa berinteraksi dengan air. Selanjutnya, struktur protein membran. Ada dua jenis protein pada lapisan fosfolipid, yaitu yang pertama ada protein integral yang merupakan protein yang terbenam dan menembus lapisan fosfolipid, dan yang kedua ada protein perifer, yaitu protein yang menempel pada lapisan luar fosfolipid.
Protein integral berperan dalam proses transport molekul yang keluar dan masuk sel, sedangkan protein perifer berfungsi sebagai tempat menempelnya hormon atau enzim. Selanjutnya terdapat glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Glikolipid dan glikoprotein berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Setiap organ dan setiap sel akan memiliki susunan glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Untuk itu, jika ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh akan langsung bereaksi terhadap sel tersebut karena mereka tidak mengenali struktur glikolipid dan glikoprotein sel asing tersebut. Selanjutnya terdapat juga kolesterol. Kolesterol terletak pada bagian di dekat kepala fosfolipid. Fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Pada saat keadaan panas, maka kolesterol dapat menghambat pergerakannya agar fosfolipid tidak menjadi terlalu cair. Sedangkan pada suhu dingin, fosfolipid akan menghambat interaksi antar lemak sehingga membran lemak menjadi tidak membeku. Selanjutnya terdapat juga sitoskeleton atau kerangka membran. Sebenarnya kerangka membran ini bukan bagian langsung dari membran sel, tapi karena keduanya berikatan pada bagian dasar protein integral, ada beberapa jenis sitoskeleton, yaitu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Sedangkan jika dilihat dari fungsi utama sitoskeleton di sini adalah untuk mempertahankan bentuk dan posisi organel sel. Sifat membran sel. Terdapat beberapa sifat yang dibawa oleh membran sel. Dan jika ditinjau dari sisi sifat, membran sel itu mempunyai sifat yang dinamis dan asimetris. Dinamis dikatakan dinamis karena terdapat struktur seperti air. Hal ini memungkinkan molekul lipid dan protein untuk bergerak. Sedangkan dikatakan mempunyai sifat asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tak sama dengan komposisi protein dan lipid di bagian dalam sel. Namun berdasarkan kemampuan, sifat membran sel itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, impermeable, yaitu sifat membran sel yang tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Terus yang kedua ada sifat permeable, yang merupakan sifat di mana semua zat bisa melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Biasanya sifat ini dimiliki membran sel yang rusak atau hampir mati hingga sel tak dapat bertahan hidup. Dan sifat yang terakhir itu semi permeable, yaitu merupakan suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang dibutuhkan sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal mempunyai sifat semi permeable. Bagian atau organel sel selanjutnya yaitu nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang paling mencolok di antara
antara organel-organel lain di dalam sel. Nukleus ini dibatasi oleh membran ganda yang memiliki pori yang merupakan hasil fusi membran luar dan dalam yang gunanya untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Nukleoplasma mengandung kromosom dan nukleolus atau anak inti. Nukleolus merupakan bagian yang kaya dengan RNA ribosomal. Struktur kromosom terlihat dengan jelas pada saat sel melakukan pembelahan atau pada tahap metafase. Pada sel yang tidak membelah atau pada tahap interfase, hanya benang-benang kromatin saja yang terlihat. Fungsi inti sel yaitu sebagai pengendali proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan dan diakhiri, dan sebagai tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. Mitokondria. Mitokondria umumnya tersebar merata di dalam sitoplasma. Hal ini terkait dengan fungsinya yaitu sebagai penghasil energi. Mitokondria berbentuk bulat panjang atau lonjong dengan ukuran panjang sekitar 1-10 miomikron. Mitokondria ini dibungkus oleh suatu selubung yang terdiri dari 2 membran. Masing-masing merupakan bilayer fosfolipid yang mempunyai kumpulan protein tertanam. Membran luar halus dan rata, tetapi membran dalamnya berlekuk-lekuk dan biasa disebut dengan kristal. Membran dalam membagi mitokondria menjadi 2 ruangan internal. Yang pertama berupa ruang intermembran, berupa daerah sempit antara membran dalam dan membran luar. Terus ruang kedua merupakan matriks mitokondria yang dilingkupi oleh membran dalam. Sebagian langkah metabolisme respirasi seluler terjadi di dalam matriks ini. Tempat banyak enzim yang berbeda dikonsentrasikan, DNA sirkuler dan sejumlah ribosom seperti pada kloroplas. Pada bagian kristal, membuat membran dalam mitokondria mempunyai permukaan yang luas untuk meningkatkan produktivitas respirasi seluler. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sampai separuh lebih dari total membran terlihat menonjol. Ribosom juga dilekatkan pada sisi sitoplasmik membran luar selubung nukleus yang bertemu dengan retikulum endoplasma kasar. Banyak sekali jenis sel terspesialisasi mensekresi protein yang dihasilkan oleh ribosom yang kemudian dilekatkan pada retikulum endoplasma kasar, seperti sel-sel pankreas yang mensekresi protein insulin. Membran RE ini merupakan kelanjutan dari membran luar pembungkus nukleus. Kalau RE kasar itu adalah jenis retikulum endoplasma yang dilekatkan atau ditempel di ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan RE halus yaitu jenis RE yang tidak ditempeli ribosom atau tidak melekat ribosom padanya. Dia berada dalam posisi terjauh dari inti. Fungsi utamanya adalah sintesis lipid, termasuk lemak, fosfolipid, dan steroid. Badan Golgi. Badan Golgi sering juga disebut dengan nama kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini terdiri atas kumpulan vesikel pipih yang berbentuk kantong dan dibungkus oleh membran tunggal. Kompleks Golgi pada sel tumbuhan biasanya tersebar secara acak
yang disebut dengan diktiosom. Jumlahnya dalam sel sangat bervariasi tergantung jenis jaringan dan juga spesies organisme yang bersangkutan. Badan Golgi biasanya dikelilingi oleh vesikula-vesikula dengan berbagai ukuran yang dilepaskan dari bagian tepi badan Golgi atau dari retikulum endoplasma kasar. Badan Golgi antara lain berfungsi memodifikasi produk sekresi enzim-enzim, glikoksilasi protein, produk dari retikulum endoplasma kasar, pembuatan membran untuk vesikula, membran plasma, dan membran internal lainnya termasuk lisosom primer. Badan Golgi sangat penting, terutama dalam sel yang terlibat aktif dalam sekresi, di mana protein yang disintesis dalam RE yang kemudian akan berkumpul dalam badan Golgi untuk dibubuhi karbohidrat. Setelah penuh akan bergerak dalam bentuk vesikel ke permukaan sel untuk melakukan sekresi. Fungsi ini dapat dibayangkan sebagai pusat manufaktur pergudangan, penyortiran, dan pengiriman. Kompleks Golgi pada sel tumbuhan itu berfungsi dalam penyusunan dinding sel yang kemudian mengubah protein yang berasal dari RE kasar sebagai tempat memproses dan menyimpan hasil metabolit yang dibuat oleh sel. Lisosom. Secara garis besar, lisosom berfungsi untuk mencerna materi. Namun sesungguhnya proses pencernaan tersebut ada bermacam-macam, bergantung kepada materi yang dicerna, tempat, serta mekanisme kerja pencernaan tersebut. Yang pertama, pencernaan materi eksternal. Pada proses pencernaan ini, lisosom mencerna benda-benda asing yang tidak diinginkan yang berada di luar sel seperti bakteri. Terus ada pencernaan organel intrasel. Tujuannya adalah untuk memusnahkan organel yang sudah tua seperti mitokondria sehingga dapat digantikan oleh organel yang masih baru. Materi eksternal yang dicerna oleh lisosom kemudian akan dibawa masuk melalui mekanisme endositosis, yaitu pengambilan sel bahan dari lingkungan oleh invaginasi membran plasma yang meliputi dengan cara fagositosis, yaitu proses menelan mikroorganisme atau benda asing lain oleh fagosit, di mana benda asing akan terperangkap dalam fagosom yang selanjutnya akan dicerna oleh lisosom sekunder. Kedua dengan cara pinositosis, yaitu merupakan mekanisme yang digunakan sel untuk mencerna cairan ekstraseluler beserta isinya. Mekanisme ini meliputi pembentukan invaginasi oleh membran sel yang menutup dan terlepas sehingga terbentuk vakuola berisi cairan dalam sitoplasma. Fungsi utama lisosom untuk mencerna intrasel dapat berasal dari luar ataupun dari dalam sel itu sendiri. Materi dari luar sel masuk ke dalam sitoplasma melalui pinositosis dan fagositosis. Pencernaan intrasel selalu terjadi di dalam lisosom. Enzim hidrolitik tidak pernah keluar di dalam lisosom sehingga pencernaan berlangsung optimal.
Akan tetapi, jika membran lisosom pecah, maka enzim hidrolitik pada lisosom akan keluar dan akan mencerna sel itu sendiri. Hasil pencernaan lisosom seperti asam amino, glukosa, dan nukleotida mampu menembus membran lisosom menuju sitosol. Membran lisosom selanjutnya akan dikembalikan menuju membran plasma melalui proses eksositosis. Pencernaan bagian-bagian sel yang telah tua itu disebut dengan autofagi. Vakuola. Vakuola dibatasi oleh membran tunggal dibentuk dari penggabungan vakuola-vakuola kecil selama pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan produk-produk sel atau metabolit intermediate. Oleh karena itu, vakuola mempunyai bermacam-macam fungsi, yaitu seperti vakuola makanan yang dibentuk oleh fagositosis, berfungsi untuk menampung dan mencerna serta mengedarkan makanan. Sedangkan vakuola kontraktil yang memompa air berlebih keluar sel. Sel tumbuhan dewasa umumnya mengandung satu vakuola sentral yang besar yang dibungkus oleh membran yang disebut dengan tonoplast, yang merupakan bagian dari sistem endomembrannya. Vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna untuk penyimpanan berbagai senyawa, baik yang berguna bagi sel maupun zat sisa. Sel meristematik memiliki banyak vakuola kecil seiring dengan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Vakuola tersebut kemudian bergabung satu dengan yang lainnya untuk mempertahankan turgor sel. Ribosom. Ribosom terdapat pada semua sel, bahkan terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Bentuk ribosom seperti partikel padat, hampir bulat. Ada yang melekat pada retikulum endoplasma kasar dan ada yang bebas terdapat di dalam sitosol. Setiap ribosom terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jalinan serabut yang membentang di seluruh sitoplasma yang memainkan peran utamanya dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Fungsi yang paling jelas dari sitoskeleton adalah memberikan dukungan mekanis pada sel dan mempertahankan bentuknya, terutama bagi sel hewan. Sitoskeleton juga terlibat dalam beberapa jenis motilitas atau gerak sel, terutama silia, flagel, dan sel otot. Sitoskeleton dibangun oleh 3 jenis serabut, yaitu mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Mikrotubula ditemukan pada semua sel eukariotik, berupa batang lurus dan berongga yang berdiameter sekitar 25 nanometer dengan panjang 200 nanometer sampai 25 mikron. Dinding dibangun oleh protein globuler yang disebut dengan tubulin. Setiap molekul tubulin terdiri atas 2 subunit polipeptida, yaitu berupa alfa-tubulin dan beta-tubulin. Mikrotubulin memanjang dengan cara menambah molekul tubulin di ujung-ujungnya dan dapat dibongkar untuk disusun kembali di dalam sel. Mikrofilamen adalah serabut tipis yang berdiameter 5-6 nanometer, terdiri dari protein yang disebut dengan aktin, berperan dalam pergerakan sel baik di dalam maupun pergerakan pindah suatu sel. Selain itu,
telah ditemukan juga adanya struktur mikrotrabekuler. Filamen intermedia merupakan serat sitoplasmik yang panjang dengan diameter sekitar 10 nanometer. Filamen ini terdapat pada semua tipe sel autopolos yang fungsinya adalah mengikat bagian kontraktil sel pada tempat yang tetap. Fungsi utama dari sitoskeleton adalah sebagai kerangka penunjang dalam sel dan sebagai penguat pada akson. Sentriol dan sentrosom. Sel hewan dan sel tumbuhan tingkat rendah dan beberapa mikroorganisme dalam sitoplasmanya mengandung sentriol di dekat permukaan sebelah luar nukleus. Dalam banyak sel, mikrotubula tumbuh dari sentrosom di dekat nukleus yang fungsinya sebagai balok penahan sitoskeleton. Di dalam sentrosom sel hewan terdapat sepasang sentriol, masing-masing tersusun atas 9 pasang triplet mikrotubul yang tersusun dalam suatu cincin. Apabila sel membelah, sentriol ini akan bereplikasi menjadi 2. Kedua sentriol biasanya berhadapan dengan sudut tegak lurus. Pada saat pembelahan sel, terbentuk spindel di antara kedua sentriol tersebut. Kloroflas. Kloroflas adalah salah satu bentuk plastida yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik. Kemampuan sel tumbuhan menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis disebabkan karena adanya organel kloroflas yang dimilikinya. Kloroflas berbentuk agak lonjong dan dibatasi oleh 2 membran, yaitu membran luar dan yang kontinu dan relatif rata, dan membran dalam yaitu membran internal yang mempunyai banyak lipatan dan tonjolan. Membran kloroplas seperti membran lainnya mengandung banyak protein integral pada 2 lapis lipid yang meliputi berbagai enzim, protein pembentuk sitokrom dan pembentuk ATP yaitu ATP asid, dan juga pigmen. Membran internal kloroplas terdiri atas rangkaian-rangkaian membran yang kemudian tersusun berupa lempeng-lempeng paralel yang disebut dengan lamela dan didukung oleh suatu matriks yang bersifat homogen yang kemudian disebut dengan stroma atau tempat di mana berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Membran-membran yang tersusun berupa kantong-kantong tipis yang disebut dengan tilakoid, yang dimana tempat ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang proses fotosintesis yang dapat menumpuk satu dengan yang lainnya membentuk struktur yang disebut dengan grana. Membran lamela yang menghubungkan grana disebut dengan lamela stroma. Stroma kloroplas mengandung DNA dan ribosom seperti halnya pada mitokondria. Dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan yang berada di luar membran plasma. Bahan penyusun utamanya adalah selulosa yang tersusun dari unit-unit glukosa. Namun selain selulosa, dinding sel juga mengandung pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan pemberi bentuk sel. Dalam hal tertentu, dinding sel berperan dalam melindungi sel agar tidak mengalami lisis.
Ketebalan dinding sel berkisar antara 0,1 sampai beberapa mikron, sehingga dengan ketebalan demikian dapat menghambat pergerakan sel itu sendiri. Secara umum, dinding sel pada tumbuhan terdiri atas dua bagian, yaitu dinding primer dan dinding sekunder. Di antara dinding sel primer, suatu sel dengan dinding primer dari sel yang bertetangga terdapat lamela tengah yang terbentuk pada saat pembelahan sel. Dinding sel biasanya bersifat kaku, tetapi bukan merupakan pemisah absolut antara isi sel dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena pada dinding sel terdapat suatu saluran yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lainnya yang disebut dengan plasmodesmata. Plasmodesmata berperan dalam melayani pengangkutan bahan-bahan interseluler dan sebagai alat komunikasi antar sel. Silia dan flagel. Bagi sel-sel eukariot, susunan khusus mikrotubul sangat bertanggung jawab untuk menggetarkan flagela dan silia, suatu alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Banyak organisme eukariotik uniseluler bergerak di air dengan bantuan silia dan flagel. Sel sperma, alga, serta sejumlah tumbuhan mempunyai flagel. Silia biasanya muncul dalam jumlah banyak pada permukaan sel. Silia ini berdiameter 0,25 μm dan panjang sekitar 2-20 μm. Flagel diameternya sama dengan silia tetapi lebih panjang daripada silia, yaitu dengan panjang sekitar 10-200 μm. Selain itu, jumlah flagela biasanya terbatas, hanya satu atau beberapa untuk setiap sel.